Apakah tembok besar Cina adalah tembok legendaris yang dibangun oleh Raja Zulkarnain? Banyak orang mengira demikian. Namun faktanya, jawabannya adalah bukan. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi menceritakan sebuah mega proyek konstruksi besi dan tembaga yang dibangun ribuan tahun lalu untuk mengurung dua bangsa perusak bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Jika bukan di Cina, lantas di manakah lokasi tembok misterius ini sebenarnya? Apakah benar satelit modern sudah berhasil melacak keberadaannya di wilayah pegunungan Kaukasus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak benteng besi yang memisahkan dunia manusia dengan dunia mereka. Simak penelusuran lengkapnya. Siapakah sebenarnya Zulkarnain? Sejarah mencatat banyak spekulasi. Ada yang menyebutnya Alexander the Great, namun ini terbantahkan karena Alexander adalah penyembah dewa pagan, sedangkan Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh dan mentauhidkan Tuhan. Nama Zulkarnain sendiri memiliki arti pemilik dua tanduk. Para ulama tafsir menjelaskan, ini menggambarkan kekuasaannya yang membentang sangat luas. Dari ujung tanduk barat tempat matahari terbenam, hingga ujung tanduk timur tempat matahari terbit. Dalam perjalanannya menaklukkan dunia untuk menegakkan keadilan, sampailah beliau di sebuah tempat asing, Baina As-Saddain, di antara dua gunung yang sangat tinggi dan curam. Di sanalah, ia bertemu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan manusia. Kaum tersebut mengadu kepada Zulkarnain tentang kekejaman Ya'juj dan Ma'juj yang sering turun dari balik gunung untuk membuat kerusakan. Mereka memohon agar dibangunkan sebuah dinding pemisah. Zulkarnain menyanggupi, namun bukan dengan batu bata atau tanah liat. Ia meminta bahan yang tak lazim pada masa itu. Al-Quran mengabadikan ucapannya dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Berilah aku potongan-potongan besi. Disinilah keajaiban sains modern terungkap. Zulkarnain memerintahkan pasukannya menumpuk balok-balok besi hingga sama rata dengan kedua puncak gunung. Lalu mereka membakarnya dengan api yang sangat panas hingga besi itu merah menyala. Apakah selesai di situ? Belum. Langkah terakhir adalah yang paling jenius. Zulkarnain berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Secara ilmu metalurgi modern, ini adalah teknik alloy atau paduan logam tingkat tinggi. Besi yang dilapisi atau dicampur dengan tembaga cair akan menghasilkan struktur yang jauh lebih keras dari baja biasa dan yang terpenting, anti karat. Inilah alasan ilmiah mengapa Al-Quran menyebutkan dinding itu tidak bisa didaki karena permukaannya yang sangat licin dan keras. Lantas, di manakah lokasi dua gunung tempat benteng super kuat ini berdiri? Banyak teori beredar, namun salah satu analisa geografis terkuat merujuk pada pegunungan Kaukasus, yang membentang di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di wilayah negara Georgia modern, terdapat sebuah celah sempit yang dikenal sebagai Darial Gorge atau celah Darial. Secara historis, celah ini adalah satu-satunya jalan darat utama yang menghubungkan wilayah utara yang liar dengan peradaban di selatan. Menariknya, Darial dalam bahasa setempat berarti gerbang Alans, dan di masa lalu, lokasi ini dikenal memiliki sisa-sisa gerbang besi kuno yang sangat besar. Apakah ini kebetulan? Terlepas dari berbagai teori lokasi tersebut, ada satu hal yang pasti. Tembok itu masih berdiri kokoh hingga detik ini, atas izin dan kehendak Allah. Namun kita harus ingat, dinding itu tidak akan bertahan selamanya. Ia memiliki batas waktu. Di akhir zaman nanti, saat janji Allah telah tiba, tembok super kuat itu akan hancur lebur rata dengan tanah. Dan saat itulah, miliaran Ya'juj dan Ma'juj akan tumpah ruah menuruni bukit-bukit bagaikan air bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terbangun dari tidurnya dengan wajah merah padam karena khawatir. Beliau bersabda,
La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat. Hari ini, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Sebesar ini. Beliau melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya. Hadis ini sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Jika saat itu saja lubangnya sudah terbuka, bayangkan bagaimana kondisinya hari ini. Tanda-tanda alam lain pun mulai bermunculan, seperti menyusutnya air danau Tiberias, yang kelak akan diminum habis oleh mereka. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk mempersiapkan bekal iman sebaik-baiknya. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.